Pagi-pagi makan bakwan. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kawan. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang film Brothers. Jadi film ini mengisahkan tentang ayah yang ngeband. Ayahnya ngeband karena anaknya gitu loh teman-teman. Wah, aku sangat penasaran nih ya. Ya gitu dong, kamu tuh harus penasaran. Kenapa harus penasaran? Karena film ini sangat-sangat memotivasi kalian, terutama kalian yang sedang menjalankan band. Bukan begitu teman-teman? Gimana? Enggak, saya tidak. Ya kamu itu ya. Aduh, ya udah. Jadi kita akan mengingatkan bahwasanya setiap hari Jumat kita akan membahas tentang film dan menguploadnya. Jika kalian tidak ingin ketinggalan, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng di tombol subscribe-nya. Oke? Oke? Aku nggak mau. Wah, kamu itu ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke filmnya saja. Jadi film ini dimulai dengan adegan seorang remaja bernama Joshua Manning yang sedang melakukan record demo beberapa lagu miliknya. Di tempat lain, ayahnya Sam Manning yang berprofesi sebagai eksekutif periklanan di sebuah perusahaan dituntut untuk lembur melakukan pekerjaannya. Josh yang sedang merekod lagu terakhir miliknya diganggu oleh seorang yang tiba-tiba masuk ke ruangan itu untuk bertanya tentang temannya. Josh yang sudah tidak mood akhirnya menghentikan proses rekaman dan keluar dari ruangan tersebut. Sam pun menelpon Josh, memintanya bolos sekolah dan datang ke sebuah kafe untuk merayakan keberhasilan yang dicapai olehnya teman-teman. Kalian bisa kalian dapat membayangkan kan bagaimana rasanya? Gimana? Wah, aku nggak, ya kamu itu ya, masa nggak bisa merasakan? Ya udah lanjut. Setelah menunggu beberapa lama, Sam pun pulang karena Josh tidak kunjung datang ke kafe tersebut. Saat akan pergi, Sam melihat berita yang tersiarkan dari sebuah TV tentang tragedi yang terjadi di kampus tempat kuliah Josh. Adegan pun berganti, di mana di rumah Josh telah banyak orang yang berkumpul dan mengucapkan belasungkawa kepada Sam. Sam pun masuk ke kamar mendiang Josh dan merenung di tempat itu. Di sana ia berbicara dengan pacar Josh yang bernama Katie. Saat pulang ke rumah, Sam dicegat oleh banyak wartawan yang telah menunggu di rumahnya. Namun Sam tidak menggubris dan langsung masuk ke rumah dan minum-minum untuk sekedar meringankan bebannya. Di tempat kerjanya, Sam terlihat bertingkah berlebihan dan membuat rekan kerjanya memberi saran rehat untuk menenangkan dirinya. Sam pun menolaknya dan berkata bahwa ia baik-baik saja. Film ini kemudian mengalami timescape, di mana setelah 2 tahun Sam menjalani kehidupannya di perahu kecil di sebuah danau. Kehidupannya berubah. Kini Sam bekerja sebagai buruh renovasi rumah di sebuah kota kecil. Saat sedang bekerja, Sam diajak oleh seorang temannya untuk mengunjungi sebuah bar setelah bekerja. Sam pun mau dan mengobrol dengan kedua temannya di bar sambil mendengarkan live musik yang disediakan bar tersebut. Saat pulang ke kapalnya, Sam melihat bahwa mantan istrinya menunggu untuk menemuinya. Mantan istrinya meminta Sam untuk menandatangani dokumen penjualan rumah dan memberikan sisa barang Josh kepada Sam. Karena tidak suka dengan barang tersebut, Sam pun membuangnya ke tempat sampah. Sam melihat buku lirik dan CD demo Josh yang kemudian dibawanya ke perahu. Dengan seksama, Sam kemudian memutar demo Josh satu persatu hingga tertarik dengan salah satu lagu yang menceritakan tentang rumah. Sam memutar lagu itu secara terus-menerus menggunakan headset yang dimilikinya. Ya iyalah, ya kali pakai orang lain, gitu kan. Oke, lanjut. Bahkan Sam juga belajar memainkan lagu tersebut menggunakan gitar milik Josh. Suatu ketika, Sam tertarik untuk mengisi live musik di bar yang pernah ia kunjungi sebelumnya. Masih ingat kan yang mana? Hah? Masih ingat enggak? Aku udah gak ingat kak. Wah, kamu itu ya, jangan seperti itu dong. Kamu tuh harus ingat. Karena apa? Karena kita tidak punya waktu. Masa ya malah Prabu. Oke, lanjut. Di saat penampilannya, seorang pria bernama Quentin tertarik dengan lagu tersebut dan mencoba mendekati Sam. Karena mabuk berat, Sam pun diantar oleh Quentin pulang menggunakan mobilnya. Pagi harinya, Quentin mengunjungi Sam dan membawa makanan untuknya. Ia pun menawarkan kepada Sam untuk dapat bermain bersama. Namun Sam tetap menolaknya. Kemudian Sam mulai memutar lagu Josh lainnya dan melakukan kegiatan sehari-harinya sambil mendengarkan lagu tersebut. Ya kan memang harus seperti itu teman-teman. Kan kalau kamu mau main harus mendengarkan lagunya. Kalau nggak mendengarkan lagunya mana bisa
Begitu konsepnya, paham nggak? Ya paham. Nah gitu dong, kamu itu harus paham. Jadi saya tidak mengulangi lagi. Quentin kemudian mengunjungi Sam saat dirinya sedang memancing. Sam pun menyuruhnya untuk membersihkan ikan yang didapatnya. Saat berada di perahu Sam, Quentin melihat gitar Josh dan mengambilnya. Ia pun mulai menyanyikan lagu Josh yang membuat Sam tertarik untuk memberikan harmoni di lagu tersebut. Ya iyalah, langsung menyanyikannya. Ya kali gitarnya mau dipentungin di kepala lah, nanti gundulnya malah benjol. Nanti mau Quentin merawatnya kan, nggak mau kan? Ya kan? Ya siapa tahu aja mau. Ya kamu itu ya ngeles mulu. Coba ngeles privat. Hei, beda konsep Bambang. Oke, lanjut. Mereka berdua akhirnya jamming bersama menggunakan lagu Josh sampai malam datang. Dengan sedikit paksaan, Sam pun akhirnya mau manggung bersama Quentin. Di bar, Sam berkenalan dengan teman Quentin bernama Aiken yang mengatakan bahwa Quentin berada di toilet karena merasa gugup. Ya wajar lah ya teman-teman. Ya kali mau manggung gak gugup. Ya kan ada yang gak gugup. Iya kan beda orang Bambang. Oke, kamu tuh jangan seperti itu, oke? Ya gak mau. Iya kamu itu ya. Oke, lanjut. Saat penampilannya, Quentin mewarnai permainan gitarnya dengan menggunakan berbagai pedal efek yang telah disiapkannya. Memasuki ref, tiba-tiba Aiken muncul sebagai drummer yang membuat lagu tersebut semakin berwarna. Keesokan harinya, Quentin mengajak Sam untuk pergi ke toko alat musik langganannya. Quentin menunjukkan gitar Les Paul tahun 78 yang menjadi impiannya. Setelah berbelanja, Sam dan Quentin bertemu dengan Willy yang sedang melakukan sebuah drama dengan Quentin untuk mempengaruhi Sam agar dapat mengambil Willy menjadi basisnya. Akhirnya, Sam, Quentin, Aiken, dan Willy berlatih dengan format band di garasi milik Quentin dan menjadi penampil reguler di bar setiap hari Sabtu. Suatu saat, Sam diminta oleh seorang bernama Alair untuk memindahkan perahunya karena akan ada perlombaan kapal layar di danau tersebut. Lalu pada malam harinya, Sam mencoba untuk mendengarkan lagu Josh yang lain. Lagu tersebut adalah lagu yang belum diselesaikan Josh karena saat rekaman ia diganggu oleh temannya. Adegan berganti kepada Sam yang sedang mengkritik nama band mereka yaitu Rudderless. Rudderless pun perlahan mulai terkenal dan bar tersebut menjadi ramai setiap kali mereka manggung di situ. Namun Quentin tetap nervous saat menghadapi cewek yang membuat Sam menasehatinya. Sam pun mulai menikmati kegiatan bermusik mereka dan bahkan mulai membeli pedal efek untuk keperluan manggung. Ya iyalah, kan kalau sudah manggung kan butuh perlengkapan. Ya kali terus gak beli gitu loh. Kan konsepnya kan gak gitu teman-teman. Oke, jangan kayak saya gitu loh. Oke gitu. Kemudian Sam mampir ke rumah Quentin dan menemukan bahwa saat itu Quentin sedang merekord sebuah demo. Namun Quentin belum ingin memperdengarkannya kepada Sam. Di tempat itu Sam bertemu dengan wanita bernama Joyce dan Quentin pun segera mengantar Joyce keluar sambil memberikan uang kepadanya. Sam mengajak Quentin pergi ke mall untuk merubah penampilannya agar ia menjadi lebih percaya diri. Sam salah paham bahwa Quentin membawa Joyce dari rumah bordil yang padahal Joyce adalah ibu Quentin. Waktu sebelum manggung, Sam mentandani Quentin agar terlihat keren. Sam pun membantu Quentin untuk berbicara kepada cewek agar mempererat keakraban antara Quentin dan cewek-cewek tersebut. Sam mengatakan akan membawakan lagu yang direquest oleh cewek-cewek itu. Mereka merequest lagu anak-anak yang berjudul The Wheel on the Bus sebagai lagu pembuka penampilan Rudderless. Tak disangka, penonton antusias dengan lagu tersebut dan membuat suasana menjadi pecah. Pecah di sini konsepnya bukan pecah kayak kaca ya teman-teman. Oke, ya saya pun juga udah tahu. Jadi saya menjelaskan cuma membuang waktu. Ya iyalah. Oke, lanjut. Oke, setelah konser selesai, saat mereka akan menghadiri sebuah pesta, Sam bertemu dengan Katie, mantan pacar Josh, yang mengatakan bahwa Sam tidak seharusnya membawakan lagu-lagu dari si Josh itu teman-teman. Di pesta tersebut, Sam merenungi perkataan Katie dan pergi meninggalkan pesta tersebut. Kemudian keesokan harinya, Sam pergi ke makam Josh untuk berziarah. Nisan makam Josh tampak sangat kotor dengan coretan-coretan bertuliskan pembunuh, iblis, dan kata-kata kotor lainnya.
Di sana Sam bertemu dengan mantan istrinya yang membawa pembersih untuk membersihkan makam Josh. Mereka ternyata sedang merayakan ulang tahun Josh. Di tempat itu, ibu Josh berkata bahwa ia telah menemui orang tua korban dan saling bermaafan. Sam yang tidak nyaman dengan obrolan tersebut marah dan mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan hal yang tidak penting seperti itu. Di perahunya, Sam akhirnya mulai menulis lanjutan lirik dari lagu Josh yang belum selesai. Sam terus terlihat terlesu saat ia menjalani pekerjaannya sehingga ia memutuskan untuk berhenti. Sam pun membuat liburan bersama anggota Rudderless dan masing-masing pacarnya untuk mengelilingi danau dan bersenang-senang di perahu miliknya. Ayo, bersenang-senang itu bagaimana senang-senangnya? Ya mungkin main remi ya gitu, jangan mikir yang aneh-aneh. Ya, saya nggak mikir aneh-aneh kok. Iya saya yang salah. Udah oke. Nggak mau ya kamu itu ya. Oke, lanjut. Saat berkumpul dengan gembira mereka memberitahu Sam bahwa Rudderless diundang untuk bermain di Festival Bass 104 Block Party dan mengatakan bahwa ini adalah sebuah kesempatan yang sangat besar. Mengetahui hal tersebut, Sam berkata bahwa ia harus memikirkannya terlebih dahulu. Aduh maaf ya teman-teman, ini kok template ketot, tapi nggak apa-apa kan? Ya kan? Lah kamu tuh harusnya sempurna. Iya kamu itu. Ya maaf. Oke maaf. Oke koreksi, makasih ya koreksinya. Lah aku nggak ngasih ya kamu. Iya oke lanjut. Di toko musik Sam membantu Del mengeluarkan mobil van miliknya. Setelah itu mereka berbicara tentang konser Bass 104 Block Party. Del mengatakan bahwa hal itu adalah kesempatan yang besar. Diketahui Del akan menjual bisnisnya dan melakukan perjalanan liburan bersama istrinya yang bernama Tina. Sam pun akhirnya berangkat latihan dan mendengar lagu Quentin yang sedang dimainkannya oleh Rudderless. Sam berkata bahwa ia akan ikut bermain di Block Party jika lagu tersebut menjadi penutup penampilan mereka. Saat Sam berangkat menuju konsernya, ia melihat Katie berbicara kepada Quentin dan yang lain di atas panggung. Katie mengatakan kepada Sam bahwa Josh sudah menghancurkan hidupnya. Quentin pun merasa bersalah karena telah memainkan lagu-lagu Josh sehingga ia membatalkan konsernya dan pergi sambil memukul wajah Sam. Kemudian Sam merusakkan gitar milik Josh karena terjatuh setelah ia mabuk-mabukan di bar teman-teman. Pagi harinya Sam dibangunkan oleh trompet perlombaan kapal layar yang diadakan di danau itu. Ia pun balas dendam dengan mengacaukan perlombaan tersebut sambil memainkan gitarnya dan harus berurusan dengan polisi setelah itu. Del pun akhirnya datang dan menjamin kebebasan Sam. Di mobil, Sam mengaku kepada Del bahwa putranya Josh adalah pelaku penembakan yang terjadi di Sai Mighty Library 2 tahun yang lalu. Sam juga mengaku bahwa putranya adalah penulis semua lagu yang dimainkan oleh Rudderless. Del mengatakan bahwa ia tidak seharusnya membawakan lagu Josh karena Josh sudah membunuh banyak orang. Meski begitu, Sam mengatakan bahwa Josh tetaplah putranya. Setelah itu, Sam pergi ke lokasi di mana penembakan yang telah menewaskan 6 orang itu terjadi. Sam kemudian menangis di tempat tersebut. Ya iyalah ya kali terus hure gitu kan, ya gak mungkin gitu loh kamu itu ya. Lah aku juga udah tahu kalau udah nanya. Iya oke lanjut. Sam berkunjung ke rumah mantan istrinya untuk memberikan sebuah CD demo milik Josh agar kelak saat adik Josh dewasa dan ingin tahu siapa kakaknya, ia bisa mengenal kakaknya lewat lagu-lagunya. Kemudian Sam mampir ke toko alat musik milik Del. Sam mengucapkan terima kasih atas apa yang telah Del lakukan kepada Sam selama ini. Sam mengambil gitar impian Quentin sebelum Del menjual bisnisnya. Setelah itu Sam menemui Quentin di tempat kerjanya. Di sana Sam curhat bahwa dalam diri Quentin ia menemukan Josh yang belum pernah dikenalnya. Sam meminta Quentin untuk terus melanjutkan musik dengan karyanya sendiri. Sam kemudian pulang meninggalkan gitarnya untuk Quentin. Kemudian adegan berganti ke sebuah bar di mana Sam melakukan live musik sendirian. Sebelum bernyanyi, ia mengatakan bahwa putranya Josh Manning melakukan penembakan dan membunuh 6 orang. Sam membawakan lagu Josh yang liriknya telah ia lengkapi dan membuat seisi bar terharu atas lagu tersebut. Jadi teman-teman, seluruh orang-orang yang ada di bar itu terharu. Bagaimana kalau terharu?
Lah kalau saya nggak tahu, ya kamu itu harusnya kan tahu kalau terharu itu gimana gitu loh teman-teman. Lah ya nggak apa-apa tuh. Iya iya, saya cuma ngikut teman-teman. Iya oke oke lah, saya manut. Kemudian film pun berakhir teman-teman. Jadi bagaimana ceritanya, menarik bukan? Lah gak menarik sama sekali. Ya kamu itu jangan gitu dong. Ini tuh filmnya keren loh ini tuh. Ya kan? Kalau keren, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian tuh komen mau film apa yang direview dan diupload gitu loh teman-teman, agar kita itu juga tahu apa keinginan kalian. Begitu, oke? 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 Aku gak mau jawab. Ya kamu tuh jangan gitu dong. Oke lah kalau begitu. Jadi sekian dari kami. Jangan lupa setiap hari Jumat kita akan mengupload video-video yang terbaru ya teman-teman. Jadi kalian sehat-sehat terus ya. Saya bingung mau ngimprove-nya gimana. Oke? Ya kamu itu gak tahu referensi. Iya iya iya. Oke. Kalau gitu selamat pagi, siang, sore ataupun malam. Dadah.